Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Homisya. Saya dari Prodi Kimia A di Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pengamatan pada sel telur ayam. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah mengamati morfologi pada sel telur. Jadi, bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah 1 butir telur ayam. Bagian pertama yang akan kita amati pada sel telur ayam ini adalah cangkang telur. Cangkang telur juga disebut dengan kerabang telur yang memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk telur dan melindungi telur dari pengaruh lingkungan luar. Pada cangkang telur terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian luar atau autosel, yang fungsinya adalah untuk pertukaran udara. Lalu yang kedua ada bagian dalam, yaitu inner cell. Inner cell berfungsi untuk menjaga isi telur agar terhindar dari goncangan. Pada cangkang telur terdapat pori-pori dengan jumlah dan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap jenis telur. Fungsinya sebagai jalan keluar masuk atau pertukaran air, gas, dan bakteri ke dalam telur. Cangkang telur tersusun atas 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% bahan organik. Selanjutnya kita akan mengamati pada bagian rongga udara yang terdapat pada sel telur. Fungsi dari rongga udara tersebut adalah untuk menyuplai udara dan menjadi sumber energi bagi embrio yang terdapat di dalam telur, yang nantinya juga akan digunakan embrio selama masa perkembangannya di dalam telur. Selanjutnya kita akan mengamati pada bagian isi telur. Isi telur terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pada kuning telur dan yang kedua pada putih telur. Pada kuning telur terdapat membran vitelin. Membran vitelin ini adalah membran yang membungkus kuning telur. Fungsinya untuk melindungi kuning telur agar tidak pecah. Selanjutnya ada germinal disc atau titik putih yang terdapat pada kuning telur yang merupakan cikal bakal embrio ayam. Kemudian terdapat kalaza yang berfungsi untuk menjaga dan menahan kuning telur dari guncangan dan tetap pada posisinya. Kuning telur mempunyai komposisi gizi yang lebih lengkap dibandingkan dengan putih telur. Komposisi gizi kuning telur terdiri dari air, protein, lemak, karbo, mineral, dan vitamin. Nah, kemudian pada kuning telur itu sendiri atau yang disebut dengan yolk itu berfungsi untuk cadangan makanan utama bagi embrio. Bagian selanjutnya kita akan mengamati pada bagian putih telur. Nama lain atau nama ilmiahnya yaitu albumin. Albumin memiliki fungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Albumin juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kental yang terdapat pada bagian paling dekat dengan kuning telur, lalu terdapat bagian semi kental, letaknya di setelah bagian kental di albumin atau tengah-tengah albumin. Lalu yang ketiga, pada putih telur terdapat bagian cair yang letaknya ada pada bagian paling pinggir atau luar pada albumin. Putih telur bersifat antibakteri, yaitu suatu sifat yang dapat membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri. Sifat ini disebabkan karena putih telur mempunyai pH yang tinggi, adanya enzim lisozim dan senyawa avidin yang mengikat biotin. Nah, albumin ini dibeda-bedakan karena pada awalnya setelah kuning telur habis, embrio akan menggunakan cadangan makanan dari albumin kental terlebih dahulu, kemudian albumin semi kental, dan yang terakhir bagian cair.
Sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.